kita masih berada di tengah pandemi gitu ya. Kemudian selama mengikuti kegiatan ini dipersilakan mengikutinya secara tertib, yaitu dari awal sampai akhir diikuti keseluruhan acaranya. Kemudian jika ada yang ditanyakan, silahkan boleh menulis di kolom chatting, kolom chat, atau raise hand secara langsung di dalam sistemnya untuk nanti diberi kesempatan kalian berbicara, ya, menanyakan teknis atau hal lainnya. Kemudian selama kegiatan berlangsung diharapkan semua menyalakan kameranya ya sebisa mungkin, karena panitia juga berkepentingan nanti untuk mendokumentasikan kegiatan ini. Sama ketika diinstruksikan untuk on-kan kamera, diambil fotonya, nanti diikuti instruksi dari panitia. Kemudian selama nanti ada pemaparan materi, diharapkan kalian mematikan terlebih dahulu mikrofonnya, di-mute saja ya. Walaupun tidak, nanti oleh host mungkin bisa dibantu untuk di-mute sekiranya ada peserta yang mengganggu atau mengurangi tertibnya kegiatan ini. Insya Allah kita akan lewati kegiatan hari ini sampai jam 11.30, Popik ya? Ya. Ya, sampai jam 11.30, jadi tidak lama ya. Kita manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak mohon izin untuk menyampaikan susunan acaranya. Ya, ini dia susunan acara sosialisasi PPDB SMK Negeri 1 Buah 2 tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama adalah pembukaan oleh moderator, dilanjutkan nanti dengan sambutan dari yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Buah 2, Bapak Firman Irawan, SPD, MMPD, alhamdulillah beliau sudah bergabung. Dilanjutkan nanti dengan sosialisasi teknis yang terkini, yang terbaru oleh Bapak Taufik Ridwan, SPD, selaku Wakasek Kesiswaan. Karena teknisnya ini senantiasa diperbaharui, jadi nanti kalian simak dengan sebaik-baiknya. Sesudahnya kita lanjutkan dengan tips dan trik bagaimana caranya kalian supaya bisa lolos PPDB oleh yang terhormat Bapak Dede Trisman, SPD, selaku pembina OSIS di SMK Negeri 1 Buah 2. Dilanjutkan nanti yang kelima adalah simulasi penggunaan akun siswa pada proses penerimaan peserta didik baru tahun ini. Nanti akan dibantu oleh Ananda Reza dari kelas 11 TKJ 1 ya. Sesudahnya nanti kita ada sesi tanya jawab dan diakhiri dengan doa serta penutupan oleh moderator. Demikian susunan acaranya, bisa dilihat di layarnya masing-masing. Baik, kalau sudah akan beralih kesukunan asosiasi 2 tahun. Ya, baik, supaya kita lebih efektifkan waktu, kita akan langsung buka kegiatan kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dan informasi kesambutan yang pertama dari Kepala Sekolah kepada Bapak Firman Irawan, SPD, MMPD, kami persilahkan.
Dapat. Dimulai. Bisa dimulai Pak Opik. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Screen-nya bisa di Mana screen-nya? Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf, itu udah ke unmute Pak. Baik. Ada moderator Pak Opik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam yang terhingga. Salam kita selalu limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Bapak Ibu panitia, doa yang saya hormati, yang terus bersemangat untuk suksesnya kegiatan. Juga anak-anakku sekalian di pengurus OSIS dan MPK, terima kasih telah banyak membantu program sekolah untuk kegiatan PPDB yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Ya lupa anak-anakku sekalian, calon-calon siswa baru SMK Negeri 1 Buah 2 juga serta orang tuanya yang saya hormati. Hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi kegiatan PPDB yang sebentar lagi akan dimulai. Izinkan perkenalkan saya pada calon didik SMK 1 Buah 2. Saya kepala sekolah SMK Negeri 1 Buah 2 dan hari ini kita akan menyimak bagaimana proses teknis kegiatan penerimaan siswa baru yang akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Buah 2. Ini kesempatan bagus bagaimana nanti hal yang perlu dikonsultasikan juga perlu ditanyakan dan lain-lain. Mudah-mudahan terkupas habis permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam proses PPDB. Terima kasih telah mengikuti kegiatan ini dan untuk panitia PPDB di sekolah yang akan dilaksanakan untuk hari ini dalam sosialisasi teknis ya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk calon siswa didik baru yang akan masuk ke SMK Negeri 1 Buah 2
Insya Allah kami siap membantu apapun yang diperlukan oleh calon pemudik baru untuk lancarnya proses kegiatan. Kalau kami dari siap untuk mensukseskan kegiatan dan kami akan memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat kepada calon siswa baru untuk lancarnya dan meminimalkan permasalahan-permasalahan yang diperkirakan muncul. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan, kegiatan bisa lancar dan sesuai aturan-aturan yang berlaku. Dan kami juga siap nanti pada saat calon siswa didik yang sekarang mau daftar masuk ke sekolah, dan kami juga nanti dalam proses pembelajaran siap menjadikan siswa-siswa yang berkualitas, yang bermoral, juga menjadi anak yang soleh dan soleha. Nanti lulusannya siap diserap dunia kerja, juga siap berwira swasta dan lanjut perguruan tinggi, dan mudah-mudahan kegiatan PPDB tahun ajaran 2021-2022 bisa berjalan lancar, yang sebentar lagi mungkin akan di launching di awal Juni nanti. Berjalan lancar. Dari saya, pelajaran hari ini bisa berjalan lancar, dan pada calon anak didik, kita didik yang akan masuk ke SMP 122 bisa menyimak dan konsultasi juga apapun yang diperkirakan menjadi masalah atau yang dipahami bisa diselesaikan hari ini untuk gambaran yang lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan hari ini berjalan lancar, bisa sukses, nanti bisa berjalan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sabda Juara. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Buah 2, Bapak Firman Irawan, SPD MMPD, yang sudah menyampaikan sambutannya. Mohon izin Bapak kami untuk melanjutkan acara. Berikutnya adalah informasi secara teknis tentang PPDB di SMK Negeri 1 Buah 2 tahun pelajaran 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Taufik Ridwan. Kepada Pak Opik kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Nani sebagai narah hubung atau moderator. Nah, suaranya mana ya? Ada, jelas Pak Opik. Mohon maaf sebelum dimulai, ini atas nama Bilal Alam. Mic-nya di mute ya, tadi terus Ya, silakan anak-anak untuk mengikuti kegiatan dengan tertib ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hari raya lahir Robi, karena pada pagi ini ya meskipun libur ya kita bisa berkumpul melalui Zoom meeting di kegiatan sosialisasi PPDB SMK Negeri 1 Buah 2. Dan sholawat serta salam marilah kita terus limpah curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya dan mudah-mudahan termasuk kita yang yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Buah 2 sudah membuka acara ini tadi, sudah memberi sambutan. Yang saya hormati rekan-rekan panitia PPDB SMK Negeri 1 Buah 2 tahun 2021. Dan dibantu oleh pengurus OSIS ya, ini ada Reza nanti sebagai ketua OSIS. Kemudian tak lupa
Yang saya hormati, mungkin ada orang tua siswa ya, atau orang tua calon siswa SMK Negeri 1 Bawah 2 yang hadir di Zoom meeting ini. Terima kasih bisa hadir. Kemudian tak lupa anak-anak sekalian, calon siswa-siswi SMK Negeri 1 Bawah 2 yang kami banggakan, yang kami harapkan bisa menjadi penerus generasi bangsa melalui SMK Negeri 1 Bawah 2. Nah, di sini langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang teknis PPDB di SMK Negeri 1 Bawah 2. Saya izin share screen. Mau ke ini. Nah, anak-anak sekalian, mohon perhatiannya ya. Di sini nanti melalui kita tahap pertama, tahap kedua pendidikan cabang distrik kita sudah meeting. Kemudian yang kedua ini khusus untuk SMK Negeri 1 Bawah 2. Nah, di sini saya akan ulas berdasarkan teknis dan berdasarkan teknis atau petunjuk teknis atau pos PPDB SMK Negeri 1 Bawah 2. Membawa tema atau spirit. Jadi PPDB di Provinsi Jawa Barat semua sekolah sama saja ya, di sekolah di mana saja sama saja. Semua sekolah mampu mengembangkan potensi peserta didik. Spirit yang dititipkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tentunya Gubernur juga. Di sini kemudian selanjutnya landasan hukum, nah tidak dibahas. Nah, kita melaksanakan kegiatan PPDB berlandasan hukum ya. Ini sudah dibahas sebelumnya. Dan ini prinsipnya objektif, akuntabel dan transparan. Nah, kemudian di sini khusus, nah ini yang khusus daya tampung di kita tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Kita menerima 10 rombel atau 10 kelas. 10 kelas ya. Ini mohon perhatian. Masing-masing kelas itu masing-masing jurusan atau kompetensi keahlian sebanyak 2 rombel atau 2 kelas. Jadi yang diterima per jurusan hanya 72 orang atau 72 siswa. Nah, untuk tahun sekarang, nah ini jalurnya. Ya, di tahap pertama yang akan dihadapi tanggal 7 sampai 11 Juni mendatang, itu pertama jalur KETM. Kemudian jalur ABK, ini untuk kebutuhan khusus, ini termasuk jalur afirmasi yang jumlahnya ini per jurusan rata-rata 14 orang ya untuk KETM, per jurusan 14 siswa. Kemudian ada jalur prioritas terdekat. Nah, ini jalur baru. Itu kurang lebih ada rata-rata 7 orang per jurusan kuotanya itu. Kemudian ada jalur perpindahan tugas orang tua. Itu rata-rata 2 orang ya per jurusannya. Kemudian jalur anak guru sama 2 orang. Kemudian ada jalur prestasi akademik unggulan. Itu kurang lebih 25 orang per jurusan. Dan ada jalur prestasi kejuaraan lomba. Rata-rata 4 orang per jurusan. Kuotanya nomor 1 sampai nomor 6 dan nomor 8 itu ada di tahap pertama. Prestasi umum. Pertama. Di mute dulu ya mic-nya. Nah, jadi itu di tahap pertama, kecuali nomor 7 nanti ada di tahap kedua bulan Juli ya, pendaftaran itu tentang prestasi akademik umum. Nah, itu daya tampung. Artinya ada 10 kelas. Jadi yang diterima 72 siswa per jurusan melalui jalur yang tadi dijelaskan. Kemudian persyaratannya, ada persyaratan umum, persyaratan khusus. Nah, ini perhatian. Yang umum ini ijazah, atau kalau belum ada ijazah, boleh surat keterangan kelulusan. Kemudian yang kedua, akte kelahiran. Nanti, kemudian yang ketiga, kartu keluarga. Minimal kalau secara aturan 1 tahun masa berlakunya. Atau kalau yang baru yang minimal 1 tahun. Kemudian KTP, ya KTP orang tua tentunya, karena siswanya belum punya KTP.
Kemudian rapot untuk konfirmasi nilai ini semester 1 dan sampai semester 5. Dan ada keterangan rankingnya. Kemudian ada surat tanggung jawab mutlak orang tua. Nah ini yang umum, semua jalur wajib melampirkan persyaratan ini, persyaratan umum ini. Kemudian yang persyaratan khusus, ini sesuai jalurnya. Yang pertama contoh jalur ketem nih, atau jalur afirmasi, itu ada kartu-kartu program penanganan kemiskinan seperti KIP, KIS, KKS, ya yang seperti itu. Dan juga nanti di web terdeteksi ya, terdaftar pada DTKS di Dinas Sosial. Ini untuk jalur ketem syarat khususnya. Jadi nanti yang diuploadkan kartu-kartu dan dicek nick-nya itu, nick-nya terdata di DTKS tidak gitu. Nanti ada di sistem PPDB-nya. Kemudian yang kedua, surat keterangan domisili dari RT RW ini untuk afirmasi korban bencana alam atau sosial. Jadi ada keterangannya dari RT RW bahwa ini korban bencana alam. Kemudian yang ketiga, surat tugas orang tua. Nah, ini surat tugas untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Orang tua maksimal 3 tahun. Atau anak guru. Ini surat tugas. Kalau anak guru mah surat tugas mengajar dari sekolahnya. Kalau perpindahan surat pindah dari kantor orang tuanya. Baik mau PNS, TNI, Polri, atau pegawai swasta. Nah, dan juga bagi afirmasi kondisi tertentu penanganan COVID, misalkan petugas kesehatan COVID, gitu ya, anak perawat, anak dokter. Gitu. Kemudian yang keempat, piagam dan dokumentasi prestasi ini untuk jalur prestasi kejuaraan. Nah ini persyaratan khusus sesuai jalurnya. Kalau jalur rapot unggulannya tinggal rapot saja, dan jalur rapot umumnya tinggal rapot saja. Nah itu khusus dan persyaratan umum. Kemudian, nah ini dijelaskan ya tadi tentang KK harus 1 tahun masa berlakunya, minimal 1 tahun. Jadi KK-nya dilihat yang memang sudah berdomisili lama, kecuali yang tadi ada yang perpindahan tugas orang tua. Nah, ini tadi kuota sudah dijelaskan ini jalur sudah dijelaskan. Tadi sekali lagi tadi jalurnya ini ingat ada KETM untuk yang tidak mampu ya. Syaratnya kartu-kartu dan dites nanti dicek di sistemnya masuk DTKS tidak. Kemudian disabilitas atau ABK ini yang kebutuhan khusus, yang tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa dan lainnya. Kemudian ada kondisi tertentu ini untuk yang anak misal tuh petugas COVID atau yang terdampak bencana. Kemudian ada jalur prioritas terdekat. Nah, ini berdasarkan yang terdekat dari SMK Buah 2. Kemudian ada jalur orang tua. Ini karena tugas orang tua ya. Jadi satu orang tuanya asalnya kerjanya di Jakarta atau di Bandung. Pindah tugas ke Sumedang. Kan kakaknya masih kartu keluarga Bandung. Nah, itu boleh melalui jalur perpindahan orang tua. Asal ada surat tugas perpindahan orang tuanya. Jadi anaknya jadi sekolah di sini, yang sekolah di Bandung. Dengan anak guru, kalau anak guru ini anaknya ya, jadi ibu atau ayahnya yang guru. Kemudian jalur prestasi dibagi 2, ada rapot dan kejuaraan. Kalau kejuaraan ini minimal tingkat 3 kabupaten, ya. Juara 3 kabupaten minimal. Boleh yang dilaksanakan oleh Kemendikbud atau Kemenag atau yang di luar itu. Nanti nilainya beda-beda. Kemudian jalur rapot dibagi 2. Ada rapot unggulan dan rapot umum. Nah, tadi belum dijelaskan nih. Rapot unggulan ini kelas industri kalau di SMK atau kelas unggulan. Artinya yang pertama syaratnya minimal rapot harus 80, rata-rata rapot 1 sampai semester 1 sampai semester 5. Kemudian ini nilai mapel, ada mapel khusus yang menjadi prasyarat. Jika jurusan pilihannya TKR, TOT, TKJ atau teknik, itu nilai matematika dan nilai IPA-nya minimal 80. Ini baru boleh masuk ikut jalur unggulan. Atau jika jurusan marketing dan akuntansi, nilai yang harus minimal 80 semester 1 sampai 5-nya, itu mapel matematika dan bahasa Inggris. Ya. Jadi ini yang kelas unggulan mah berdasarkan nilai yang ya bagus nilainya. Nah,
Nah, terakhir jalur umum. Nah, ini jalur rapot umumnya dilaksanakan Juli nanti di tahap kedua. Jadi jika kalian ikut di tahap pertama, sesuai kriterianya masuk ke mana, ikut di tahap pertama. Kalau tidak diterima di tahap pertama, nanti bisa langsung ikut lagi di tahap kedua, ya, di jalur rapot umum. Kalau rapot umum dinilainya hanya dinilai rapot saja semester 1 sampai 5 dirankingkan nanti. Nah, kemudian, ini kuota sudah tadi. Nah, ini jadwal rencana. Nah, ini perlu diketahui anak-anak. Kalian tanggal 17 Mei ini sudah pembagian akun ke sekolah. Nah, 18 Mei sudah dimulai pembagian akun kepada siswa. Jadi akunnya yang dibagi oleh SMP atau MTS-nya. Kira-kira cek sekarang kalian sudah punya akun belum? Karena itu yang penting. Kalau tidak punya akun, itu tidak bisa daftar PPDB. Nah, akunnya dari mana? Tanya ke sekolahnya masing-masing, ke SMP, MTS-nya. Kalau ada yang belum dibagikan, mungkin masih dalam proses, ya. Nanti konfirmasi. Nah, kemudian sampai tanggal 30 di masa sekarang itu upload nilai raport. Nah, yang mengupload siapa? SMP-nya, ya, sekolah SMP-nya, operator SMP. Jadi nilai raport semester 1 sampai 5 dimasukkan ke sistem PPDB. Nah, input kuota ini SMK di sini, kemudian nanti di sini SMK. Nah, 21 Mei sampai 5 Juni upload dokumen khusus. Nah, ini yang nanti di-share ya, ini dijadwalkan, nanti ada jadwalnya. Upload oleh siswa atau oleh sekolah, oleh mandiri dengan akun siswa atau oleh sekolah dengan akun operator sekolah. Nah, ini yang diuploadkan syarat-syarat khusus tadi. Nanti ketika login, itu yang dilakukan ngecek biodata, ngecek titik koordinat, kemudian ngecek persyaratan umum dan persyaratan khusus diuploadkan. Nah, nanti akan di akhir acara ini akan ada simulasinya. Nah, ini sampai 5 Juni ya jadwalnya. Nah, di SMK bawah 2 nanti membantu sudah disampaikan ke SMP-SMP-nya jikalau perlu bantuan untuk upload dokumen khusus sudah dijadwalkan. Nanti saya ada jadwalnya setelah ini. Terakhir verifikasi kelulusan. Nah, ini tahapan ini nomor 1 sampai 7 masih persiapan PPDB, belum dernya PPDB. Jadi pada saat persiapan PPDB apa yang harus dilakukan? Yang satu, kalian semua harus punya akun dari sekolah SMP atau MTS-nya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah akun login, coba login masuk, cek rapotnya sudah ada tidak nilai rapotnya di sistem PPDB-nya. Kemudian biodatanya cek, titik koordinat cek, pastikan. Kemudian terakhir upload dokumen khusus. Dokumen umumnya hanya memasukkan NIK saja dan nomor kakak. Nah, dokumen khusus nanti diuploadkan sesuai jalurnya. Misal kejuaraan menguploadkan piagam dan foto. Nanti akan disimulasikan ya. Dan seterusnya. Nah, ini baru tahap. Coba kita lihat untuk persiapan kami panitia PPDB ini ada di tanggal 27 ya, mulainya besok. Besok kami menjadwalkan ada sekretariat menerima kedatangan dari SMP, baik panitia di SMP maupun siswa-siswi calon siswanya yang akan ke SMK bawah 2 untuk membantu proses tadi penguploadan, cek biodata, titik koordinat ya. Itu untuk membantu itu. Nah, jadwal itu mulai tanggal besok. Nah, ini jadwalnya. Ya. Kamis, contoh nih, besok mulai Kamis tanggal 27 itu SMP 1 jadwalnya. Nah, ini di jadwal per waktu. Mulai jam 8 sampai jam 9 yang memilih pilihan satunya TKR, itu jam 8 sampai 9. Kemudian jam 9 sampai jam 10 yang TOT dan seterusnya ya. Yang terakhir BDPM AKL jam 11 sampai jam 12. Supaya datangnya diatur pandemi ya. Nah, ini keterangannya ada di sini. Nah, ini dijadwalkan. Nah, ini konsultasi dulu dengan SMP. Sudah diuploadkan oleh SMP belum? Kalau belum, nanti konsultasi dengan SMP. Nanti kami bantu. Boleh datang ke SMK bawah 2 untuk melaksanakan menguploadan berkas tadi. Ya. Jadwal mulai tanggal 27 sampai 3 Juni. Ini ada SMP-nya, nama SMP-nya. Ya. Di jadwal berjurusan ini harus sesuai jadwal. Biar tidak ngariung. Gitu ya. Untuk Pino nanti disalahkan oleh Satgas Covid.
Nah, nanti ini ada ya untuk konsultasi ya, ini dibantu oleh kami. Nah, hadirnya pakai baju bebas asal sopan, boleh. Tapi syaratnya apa? Membawa akun siswa ya. Jangan datang ke SMA bawah 2 tidak bawa apa-apa. Tapi harus bawa akun siswa dan persyaratan yang berkas yang akan diuploadkan tadi yang dibutuhkan. Minimal KK untuk umumnya, untuk khususnya sesuai jalurnya masing-masing tadi. Ya, ini jadwalnya di antaranya. Nah, itu yang terkini sesuai yang kita rencanakan. Dan kita lanjutkan tata cara penerimaan peserta didik baru. Ya, ini sistemnya full online ya, melalui sistem. Jadi kami panitia SMK hanya menerima melalui sistem. Jadi tidak mendaftarkannya harus dengan melalui akun siswanya atau akun sekolah SMP-nya masing-masing. Nah, pendaftarannya ini jadwalnya dimulai tahap pertama tanggal 7 Juni. Nanti ada waktu 2 minggu lagi, kurang 2 minggu juga. 7 Juni sampai 11 Juni itu pendaftarannya. Kemudian tahap 1, tahap 2 itu tanggal 25 Juni sampai 1 Juli. Nah, sini ada tanda merah nih. Yang tidak lolos tahap 1 dapat mendaftar di tahap 2. Tapi ingat nih perhatikan. Nanti di tahap 1 ada di sistem ada memilih 2 pilihan. Satu sekolah dengan 2 jurusan berbeda boleh. Satu memilih SMK Negeri 1 bawah 2, pilihan satunya TKR, misal atau pilihan keduanya pemasaran. Gitu. Atau juga dengan sekolah yang berbeda. Pilihan satu TKR SMK bawah 2, pilihan 2 misal itu TKR SMK 1 Sumedang. Itu boleh. Cuma boleh juga dengan swasta, pilihan 2-nya swasta, tapi dengan catatan kalau memilih swasta, jika tidak lolos di tahap 1, nanti keterima di swasta tidak bisa mendaftar lagi di tahap kedua. Karena sudah diterima di swasta. Jadi saran saya, nanti kalau mau sekolah di SMK bawah 2, pilihannya di SMK bawah 2, dua-duanya. Pilihan satunya di jurusan apa, pilihan keduanya di jurusan apa yang di SMK Negeri 1 bawah 2. Itu jadwalnya. Nah, ini tahapannya. Jadi 7 sampai 11 Juni pendaftaran. Nah, di sini SMK bawah 2 di masa ini ada tes dulu ya. Tapi jangan khawatir, itu tes minat bakat. Yang pertama tanggal 7 tes minat bakat. Tanggal 9 sampai 11 dipanggil deh ke SMK bawah 2 untuk wawancara dan cetak bukti pendaftaran. Itu di masa rentang 7 sampai 11. Kemudian setelah ini beres nanti diverifikasi tanggal 14 sampai 16 diverifikasi oleh panitia kami. Sesuai tidak persyaratannya, boleh lanjut tidak, kalau ada kesalahan nanti dikembalikan dulu. Non kalau sudah verifikasi tanggal 17 Juni rapat dewan guru untuk penetapan guru di sini ya. Ditetapkan mana yang diterima di jalur ini gitu. Jadi penetapan untuk yang tahap 1. Kemudian tanggal 18 Juni kita laporan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Setelah laporan baru tanggal 21 diumumkan yang diterima di tahap 1 siapa saja. Setelah diumumkan daftar ulang tanggal 22 sampai 24 Juni. Ya. Yang tidak daftar ulang dianggap tidak gugur ya, gitu. Nanti bisa daftar di tahap kedua. Kalau yang tidak daftar ulang. Nah, itu tahapannya. Nah, jadwal khususnya ini perhatikan nih, nanti di-share ini ya. Jadwal khusus tahap pertama yang tadi tanggal 7 sampai tanggal 11. Tanggal 7 kalian akan hadir di SMK bawah 2 untuk melaksanakan tes minat bakat ya. Modalnya apa tes minat bakat? Modalnya kalian nanti sebelum tes malamnya jangan begadang ya, modalnya itu ya. Harus sehat fisik, sarapan dulu pagi-pagi, itu modalnya. Tidak perlu ngapal ke nanaon. Jadi modalnya jangan begadang dan sarapan dulu. Nah, ini dibagi jadwal. Ada 2 sesi. Sesi 1 jam 8 sampai jam setengah 12. Itu sesi 1. Sesi 2 jam setengah 1 sampai jam 4 sore. Nah, ini dibagi per sekolahnya. Karena pandemi ya, jadi diatur. Nanti sudah disediakan 10 ruang. Nah, jadi pendaftar yang dari SMP 1, bawah 2, MTS 7 Sumedang, SMP 2 Congyang, MTS Al Mubarok, MTS Azkia, Asrofuddin, dan MTS lainnya ya. Ini jam 8 sampai jam setengah 12 untuk tes minat bakatnya. Kemudian yang sesi 2
ini SMP 2 Buah 2, SMP Asalam, 1 Congyang, 1 Tanjung Pertas, 1 Suryan, 1 Tanjung Medas, 4 Gantar, dan SMP Strisi. Nah, ini yang sesi siang. Ya. Nah, ini hadirnya apa? Sendiri saja. Pada tes minat bakat hadir sendiri tanpa didampingi orang tua. Apa yang harus dibawa? Bawa alat tulis, pensil 2B yang dibawa, penghapus dan pulpen. Ya. Itu untuk tes minat bakat. Nah, kemudian pakaiannya apa? Rencananya ya, kalau tidak ada perubahan nanti mungkin kalau ada perubahan diinformasikan lagi. Rencananya karena tidak boleh memakai seragam, memakai pakaian olahraga saja asal sekolah masing-masing ya. Saat hadir di SMK Buah 2 pada saat tes minat bakat. Untuk memudahkan ya, ini siswa calon siswa bukan gitu. Nah, tadi pensil 2B yang dibawa, penghapus ballpoint. Nah, itu tahap tes minat bakat. Senin, catat ya, Senin maksud catat itu ingat-ingat, nanti ini di-share ya di grup. Senin tanggal 7 Juni 2001 untuk tes minat bakat. Ini ada jadwalnya sesuai sekolah asalnya masing-masing di sesi 1 dan sesi 2. Kemudian Selasanya tanggal 8-nya kami mengolah hasil tes minat bakat. Ya, ada waktu jeda 1 hari mengolah. Kemudian Rabunya tanggal 9 Juni itu ke SMK lagi untuk wawancara dan cetak bukti pendaftaran. Nah, kalau wawancara ini wajib hadir didampingi oleh orang tua atau wali. Jadi yang diwawancara itu siswa dan orang tuanya. Jadi wawancara itu kita ngobrol ya tentang rencana sekolah, jurusan dan sebagainya. Nah, ini juga dibagi waktu untuk wawancara ini ada 3 hari waktu tanggal 9 sampai 11. Dibagi 3 hari ini. Dan waktunya dibagi. Contoh nih, yang asal sekolahnya dari SMP 1 Buah 2, itu waktu wawancaranya jam 8 sampai jam 10. Kemudian yang dari SMP 2 Buah 2 jam 10 sampai jam 11. Terus dan seterusnya. Itu hari pertama. Hari kedua masih wawancara sekolah yang lainnya. Ini sesuai jamnya di sini ada. Ya. Kemudian hari ketiga mah SMP MTS yang dari luar Sumedang biasanya, dari luar Buah 2, dari Bandung, dari Sumedang dan sebagainya. Ini untuk hari ketiga. Nah, itu jadwal jadi dicatat di masa pendaftaran tanggal 7 sampai tanggal 11 ada masa atau tes minat bakat karena di SMK ya. SMK boleh melaksanakan tes minat bakat. Tes minat bakat. Nah, ini yang harus dibawa apa? Pada saat tes minat bakat membawa akun siswa. Ya, karena nanti akan diarahkan login dan cetak berkas pendaftaran. Dan selain akun siswa membawa berkas persyaratan PPDB. Jadi berkas yang tadi yang umum ditambah mungkin untuk yang surat keterangan sehat yang seperti itu ya, yang lain. Yang tidak buta warna, kalau yang teknik TKR, TOT, TKJ harus ada surat keterangan tidak buta warna. Kalau PMAK tidak harus ya. Yang dari dokter ya. Nah, itu sini yang terpenting pada saat nanti pelaksanaan tes minat bakat dan wawancara harus mematuhi penerapan protokol COVID-19. Jadi wajib memakai masker, tidak berkumpul, cuci tangan nanti di sana, ya. Nah, itu saya titip untuk tetap menjalani protokol COVID-19. Nah, itu di tahap 1. Jadi yang akan kita hadapi, jadi besok itu kita membuka sekretariat di SMK Buah 2 untuk konsultasi membantu tadi upload berkas, cek biodata, cek titik koordinat, kan gitu. Dengan syarat bawa akun ya. Itu mas sendiri juga boleh datangnya sendiri. Tapi koordinasi dulu dengan SMP-nya, tanya dulu mungkin sudah oleh SMP-nya. Nah, kemudian setelah itu minggu depannya lagi tanggal 7 baru ini ada pendaftaran. Diawali dengan tes minat bakat. Setelah tes minat bakat ada wawancara dan cetak bukti pendaftaran ya. Jadi di masa ini nanti kalian boleh di rumah sudah bisa daftar sendiri, tapi sambil nanti ada tes minat bakat dan wawancara. Nah, itu tahap pertama, diakhiri pendaftaran tanggal 11 dan tadi tanggal 22 sampai 24 daftar ulang. Jadi setelah ada 22 sampai 24 daftar ulang itu resmi sudah diterima di SMK Buah 2 untuk tahap pertama. Nah, jika di tahap pertama tidak diterima, jangan khawatir, ikut lagi di tahap kedua. Di jalur rapot umum ya. Nah, ini jadwalnya tahap kedua, 25 Juni sampai 1 Juli. Nanti di tahap kedua
Kalau yang sudah tes minat bakat tidak akan dites lagi kecuali yang belum. Jadi harapannya nanti tes minat bakat pendaftar tahap 1 maupun tahap kedua itu semuanya dites minat bakat di tahap pertama tadi di tanggal 7 Juni ya. Nah, jadi di tahap 2 nanti tinggal wawancara saja kalau yang belum ya, kalau yang wawancara dan daftar lagi ya, cetak bukti pendaftaran. Berakhir sampai berdaftar ulang itu 12 sampai 14 Juli. Karena tanggal 19 Juli sudah tahun pelajaran baru kalau di Juknis ini. Dan rencananya mudah-mudahan seperti Kabupaten Sumedang juga kita akan tatap muka terbatas ya, sekolah. Kita akan masuk sekolah secara terbatas. Nah, itu jadwal tahap kedua. Untuk tahap kedua rincian teknisnya nanti setelah selesai tahap pertama. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan ini pilihan sekolahnya. SMK boleh satu SMK, satu negeri, satu swasta. Atau satu SMK dengan 2 jurusan atau 2 program keahlian atau kompetensi keahlian. Nah, pilihannya ya untuk konfirmasi ini. Untuk perpindahan orang tua, mau boleh negeri, boleh swasta, satu negeri, satu swasta. Tapi tadi kalau di pilihan kedua ada swasta, di pilihan satu tidak diterima, nanti otomatis masuk ke swasta. Nah, menurut Juknis tidak bisa ikut di tahap kedua. Kemudian prioritas terdekat. Sama ya, prinsip satu SMK negeri, satu swasta. Atau saran saya kan kalau mau di bawah 2 mah, pilihnya dua-duanya yang di SMK bawah 2, jurusan 1. Pilihan 1 jurusan apa, pilihan kedua jurusan apa. Nah, ini sama ya, jalur prestasi, rapot juga sama nanti. Nah, ini untuk pilihannya. Kemudian seleksinya tadi sudah disinggung. Kita seleksinya melalui ada tes minat bakat, wawancara ya. Kemudian sesuai jalurnya dengan nilai, dengan jarak, ya, dengan jarak rumah, dengan yang tadi yang bantuan beda-beda itu kriteria nilai sesuai bantuan, nanti dijelaskan selain. Nah, ini seleksinya. Nah, ini seleksi ini pelimpahan kuota yang intinya yang tidak diterima di tahap 1 daftar lagi di tahap kedua untuk jalur rapot umum. Nah, ini bidang keahlian. Nah, ini jalur ketem tadi ya, seleksinya nih. Daftar ketem, nih, akun, login dengan akun, mengisi data, pilih jalur afirmasi, kemudian dari cek data ulang, verifikasi oleh sekolah. Seleksinya dengan apa nih? Seleksi ketem itu pemeringkatan jarak terdekat dari domisili ke sekolah tujuan atau ke SMK bawah 2. Jadi ini dilihat dari yang pang dekat-dekat ke SMK bawah 2, kalau yang ketem itu. Ya, dan terdata di DTKS tadi. Jadi ini tidak mempertimbangkan nilai kalau yang ketemu. Ya, itu yang ketemu. Kemudian yang kondisi tertentu. Kondisi tertentu berdasarkan berkas yang diuploadkan. Ya. Ini dilihat dari jarak juga domisili. Ya, kalau melebihi kuota. Nah, ini yang kondisi tertentu. Kemudian yang disabilitas. Disabilitas mah ini harus ada surat keterangan oleh yang menyatakan bahwa anak tersebut memang disabel atau yang kemudian jalur perpindahan orang tua. Nah, ini seleksinya berdasarkan domisili juga ya. Bagi anak guru diprioritaskan yang memilih sekolah sesuai tempat duduk. Jadi kalau anaknya guru di SMK bawah 2 itu yang diprioritaskan sesuai dengan Juknis ini. Kemudian jalur prestasi, kejuaraan dilihat dari piagamnya, juara berapa, tingkat apa, itu ada nilai-nilainya. Nanti di ranking berdasarkan kuota. Nah, ini nilai rapat unggulan tadi sudah disinggung ya, semester 1 rata rapot harus minimal 8 dan ada mapel khusus tadi. Yang teknik matematika IPA, yang non teknik matematika dan bahasa Inggris. Nah, ini ya. Nih, yang teknik, kita teknik nih nomor 1 di SMK 2 itu teknologi rekayasa. Yang minimal 80-nya IPA dan matematik dan tidak buta warna. Harus ada keterangan tidak buta warna. Kemudian yang bisnis manajemen nih nomor 7 itu bahasa Inggris dan matematik. Ini mah tidak mempersyaratkan tidak buta warna. Nah, kelas industri nih tadi sini untuk. Nah, ini contoh perhitungannya untuk rapot unggulan. Ya, ada tes minat bakatnya, misalnya tes kesehatan dan sebagainya.
Iya. Nah, ini yang rapot umum. Ini rapot umum berdasarkan nilai rapot saja. Nah, contoh ini ada skor di peringkat nanti. Nih, kelompok yang dinilainya kelompok mapel A ya, agama, PKN, bahasa Indonesia, matematik, IPA, IPS, bahasa Inggris. Kecuali yang dari MTS agamanya digabung, yang dari mapel akidah akhlak, sejarah SKI, kebudayaan Islam dan yang lainnya. Nah, nanti di rata-ratakan nanti ada. Nah, ini nilai yang di ranking. Yang meranking siapa? Sistem ya, sistem online bukan kami. Jadi secara otomatis nanti meranking. Nah, kalau ini yang dari Provinsi Jawa Barat jika ada ya. Nah, kalau yang dari luar Provinsi Jawa Barat, nah ini yang pertama yang harus dilakukan. Jadi yang di luar Jawa Barat ya, kalau yang masih Jawa Barat mah dari Bekasi itu masih bisa, tidak perlu tinggal minta akun ke sekolah asalnya. Kalau yang dari Jawa Barat ini harus koordinasi dengan cabang dinas pendidikan terkait ya. Untuk mendapatkan akun, nanti harus membuat dulu akunnya dan login ke web sama webnya. Ini tahapannya yang di intinya nanti koordinasi saja kalau yang dari luar Provinsi Jawa Barat ke kami ya, ke Panitia SMA Negeri 1 nanti dibantu. Nah, sama yang dari luar negeri ada tahapannya juga. Cuman dari sampai tahun terakhir ini belum ada yang dari luar negeri kalau gue SMA Bodo. Nah, ini daftar ulang nanti harus siap dokumen persyaratan ya. Kemudian bawa aslinya, bawa fotokopinya diserahkan untuk diperlihatkan aslinya. Dan bukti pendaftaran yang dicetak di masa tadi wawancara nanti harus dibawa. Dan bukti yang sudah diterima. Nanti ini untuk daftar ulang. Kalau ini permasalahan ya, kalau ada masalah silakan sampaikan kepada kami. Ya, akan kami selesaikan dulu di tingkat sekolah atau tingkat satuan pendidikan. Kalau masih tidak terkait, Ya, akun NJ ini tolong dinonaktifkan mikrofonnya. Sekali lagi jangan diaktifkan. Nama akunnya NJ. ya, MJ itu dinonaktifkan, ramai gitu ya. Oke, mangga Taufik Ya, dilanjutkan. kita lanjutkan. Nah, jumlah rombel ini jadi per kelas hanya 36 siswa ya. Nah, kemudian lihat prestasi kejuaraan. Yang dilihat ini tadi minimal tingkat atau juara ketiga tingkat kabupaten ya. Kejuaraannya itu. Nanti ada penyekorannya. Nah, contoh ini. Ini lombanya, contoh ini lombanya. Bidang agama boleh, nanti skornya. Nah, selain perlombaan ada yang Zuz Hafiz atau Tafiz Quran. Ini dilihat nih, contoh yang hafal Quran 11 sampai 30 juz itu setara dengan prestasi 1 tingkat internasional. Ya, paling rendah itu hafal 3 juz. 3 juz itu setara dengan juara 1 tingkat kabupaten. Berarti 1 sampai 3 juz. Nah, itu yang hafiz Quran. Kemudian yang literasi jika ada ini, yang literasi West Java Leader Reading Challenge. Nah, kalau pernah ikut ini, nah ini diakui. Kemudian ada prestasi kepramukaan. Nah, ini pramukaan contoh ini. Contoh yang paling tinggi piagam Jambore Dunia setara dengan juara 1 internasional perorangan. Yang paling rendah juara 3 lomba tingkat 3 tingkat kota kabupaten tentang pramuka sama dengan juara 3 kabupaten ya. Ini ada tabelnya untuk yang pramukaan. Nah, ini tabel nilai atau skor prestasi yang dilaksanakan oleh Kemendikbud atau Kemenag ya. Contoh juara 1 internasional, kalau yang tunggal nilainya 410, kalau yang beregu 395. Yang paling rendah ini juara 3 tingkat kota atau kabupaten, tunggal itu 230, beregu 215. Nah, ini nilai ini otomatis ada di sistem ya. Ini untuk mengetahui saja. Jadi bukan kami yang menginputkan, tapi sistem secara otomatis. Kemudian ini yang non Kemendikbud ada perbedaan. Contoh kabupaten kota, kalau itu 215, ini yang bergunya. Nah, kalau ini 210 ya. Jadi ada nilainya masing-masing. Nah, itu ini donasi nih. Nah, itu mungkin dari saya yang disampaikan
atas dasar Juknis yang untuk PPDB 2021 ini dan teknis yang akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Buah 2. Jadi mudah-mudahan ada gambaran, lebih jelasnya nanti kita akan di sesi tanya jawab. Mungkin tuh Pak Nana sementara dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila hati baik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Opik. Demikian tadi anak-anakku sekalian pemaparan teknis terakhir ya, karena terus diupdate ini teknisnya mengenai penerimaan peserta didik baru di SMK Negeri 1 Buah 2. Tentu dari pemaparan tadi ada beberapa hal yang nanti menjadi pertanyaan bagi kalian, selain informasi yang sangat berharga tentunya. Untuk itu kita akan simak ini tips dan trik dengan Pak Trisman. Halo Pak Trisman, sudah hadir di room? Ya, siap Pak Nana. Oh, alhamdulillah. Bapak maskernya dibuka aja dulu. Itu mah di on kan kameranya Mas. Anak-anakku sekalian, nanti dengan Pak Trisman kalian akan memperoleh informasi bagaimana sih caranya supaya bisa diterima di SMK Negeri 1 Buah 2 sesuai dengan harapan kalian. Ya, karena sebagai informasi tahun ini kembali kita membuka hanya 360 siswa saja, ya, atau 2 rombel untuk 5 program keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Buah 2. Untuk itu penjelasan lebih lengkap lagi akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dede Trisman SPD. Kepada Pak Trisman kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Nana selaku moderator. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin kameranya agak buram karena ini baru disetel, laptopnya agak sedikit pengen di lem biru. Sugante cede matre sebelum. Bisa di screen on? Maaf Pak Tris, ayah share screen di ininya. Ya. Kita nanti kemana di Reja? Ya di Reja ya di host. Oh di iya. Host. Mangga Reja. Masih gak bisa. Atas Pak Cobian. Iya, sudah muncul. Sudah ada. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Masih semangat. Semangat Pak, semangat. Semangat ya. Mungkin dari Bapak cukup sebentar saja. Karena mungkin ya, halo. Ya. Mohon di popkan dulu. Ya. Dari Bapak cuma sebentar saja, mungkin tips dan trik masuk ke SMK 2. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih bisa melaksanakan Zoom meeting mengenai PPDB masuk ke SMK Subah 2. Salawat dan salam mari kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Kepala SMK Subah 2 yang saya hormati, Bapak Ibu Panitia PPDB SMK Subah 2 yang hormati, kemudian Ibu Bapak Wali dari peserta didik yang saya hormati, dan juga para panitia OSIS MPK yang Bapak banggakan setiap hari selalu mengikuti kegiatan PPDB, kemudian kegiatan kesiswaan juga. Oleh karena itu Bapak terima kasih, dan juga kepada peserta yang mengikuti kegiatan Zoom meeting hari ini. Bapak lihat
cuma 82 partisipasi, tapi alhamdulillah kalian mengikuti kegiatan hari ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kalian bisa masuk SMK Balua dengan sesuai target kalian. Kita langsung saja, anak-anak yang Bapak banggakan. Bapak ada beberapa tips dan trik masuk sekolah SMK Bawah 2. Yang pertama itu jumlah pendaftar sampai tahun terakhir tidak akan melebihi kuota. Nah, maksudnya dari tahun ke tahun untuk kuota SMK Bawah 2 itu tidak melebihi kuota. Kuota untuk tahun sekarang tadi Pak Opik sudah dipaparkan, yaitu 360 orang siswa ya dari masing-masing 72 ya Pak Opik ya, dari 10 rombel itu ya 72. Nah, jadi jumlahnya itu 360 siswa. Nah, apabila kalian ya mungkin yang daftar ke sekolah, karena dari tahun pertama sampai tahun sekarang itu belum mencapai target 360 siswa. Insya Allah, Bapak doakan untuk kalian semuanya, semoga kalian bisa masuk ya, bisa masuk ke sekolah SMKN 1. Amin. Nah, yang kedua, pilihlah jurusan yang kedua pilihannya yang tidak full pemilih. Nah, maksudnya apabila kalian memilih ya pilihan jurusan yang pertama itu kalian pilih jurusan TKR. Nah, karena di SKM 1/2 itu yang full peminatnya itu adalah jurusan TKR dan TKJ. Nah, oleh karena itu pilihlah yang keduanya, pilihannya itu pilihan yang tidak full pemilihnya. Ya bisa saja kalian pilihan keduanya itu masuk ke TOT, masuk ke akuntansi, Pemasaran, ke pemasaran. Ya bisa saja kalian masuk ke pemasaran. Karena sama saja ya, sama saja. Kalian mau masuk ke jurusan akuntansi, pemasaran ataupun TKJ itu sama saja kalian masuk ke sekolah menuntut ilmu di SMKN 1/2. Itu yang kedua ya. Jadi kalian harus paham apabila nanti kalian pemilihannya pilih pertamanya itu jurusan TKJ, tidak boleh kalian masuk ke TKR gitu ya. Tapi bisa saja ya apabila nilai kalian itu yang mungkin tinggi. Saya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu nilainya itu 90 di rapot itu dari semester 1 sampai semester 5. Tadi kan kata Pak Opik minimal itu untuk jurusan TKR itu untuk IPA dan matematika itu 80. Apabila kalian nilainya dari semester 1 sampai dengan semester 5 itu nilainya 90, wah insya Allah itu pasti jurusan pertamanya bakalan keterima. Oke, selanjutnya. Nah, semua jurusan yang ketiga itu semua jurusan unggul dan terbaik ya. Baik itu jurusan TKR, TKJ, TOT, akuntansi, pemasaran itu semuanya terbaik. Unggul dalam prestasi akademiknya, unggul dan terbaik itu dalam prestasi olahraganya. Nah, kalian sama saja mau jurusan TKR, TKJ, TOT, akuntansi dan pemasaran juga sama ya. Semuanya baik dan unggul. Oke, yang keempat. Semua jurusan sama saja. Alumni setiap jurusan banyak yang sudah sukses. Nah, ya. Baik itu jurusan akuntansi, pemasaran, TKJ, TKR, TOT itu jurusan semuanya alumni sukses ya. Suksesnya gimana? Ada yang kemarin jurusan akuntansi sukses daftar polisi tanpa mengeluarkan uang sedikit pun ataupun ya intinya nyogok lah. Itu dengan kemampuannya. Itu jurusan akuntansi ya. Nah, bisa saja kalian tidak masuk ke jurusan TKR tapi bakat kalian mengoperasikan komputer ataupun apa, tapi kalian
pengen daftar menjadi seorang aparat, bisa saja ya kalian mau jurusan akuntansi, pemasaran, itu silakan. Kemudian lagi dari jurusan TOT, sama jurusan TOT juga ada yang bekerja di Astra, AHM. Nah, jadi semua jurusan itu sama, mau baik akuntansi, pemasaran, TKJ, TOT, TKR, itu sama saja ya. Karena alumni dari setiap jurusan banyak yang sudah sukses. Oleh karena itu, untuk kalian para peserta, apapun jurusannya, yang penting bersekolah di SMKN 1/2. Ya, itu mungkin tips dan triknya dari Bapak untuk memotivasi kalian. Kalian jangan tergesa-gesa, kalian jangan, aduh, saya gak keterima di SMS 2. Tidak akan seperti itu. Selagi kuota itu kosong, pasti kalian diterima di SMKN 1/2. Ya, itu saja mungkin Pak Nana yang saya bisa utarakan untuk adik-adik calon peserta SMS 2. Mudah-mudahan apa yang saya arahkan, tipsnya bisa bermanfaat oleh semuanya. Terima kasih Pak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, Tris, mantap. Waalaikumsalam Pak Trisman. Demikian tadi anak-anak sekalian ya, tip dan trik yang sangat berharga dari Pak Trisman, bisa nanti menginspirasi kalian supaya mengikuti cara bagaimana supaya bisa diterima di SMK Negeri 1/2. Yang jelas informasi dari Pak Trisman tadi, dari 360 kursi ya, kuota yang kita sediakan itu belum sepenuhnya terpenuhi begitu ya. Karena di beberapa jurusan itu masih ada peluang untuk kalian isi nanti. Yang jelas cerdaslah nanti memilih, sesuaikan dengan latar belakang kalian, kemampuan baik akademis maupun non-akademis, latar belakangnya seperti apa. Nah, tadi Pak Opik sudah menyampaikan bahwa di dalam 2 tahapan pendaftaran tadi sudah sangat lengkap ya. Ada dari jalur KETM untuk keluarga ekonomi tidak mampu gitu ya, atau yang disabilitas untuk yang memang punya keterbatasan tertentu, dan jalur-jalur lainnya itu silakan dimanfaatkan. Yang jelas harus cerdas. Bagaimana cerdas? Caranya tidak menumpuk di satu titik yang sama begitu ya, baik itu jurusannya ataupun jalur pendaftarannya. Sebagai contoh, kalau misalnya jalur KETM sudah penuh, ya jangan menumpuk di jalur tersebut. Silakan pilih jalur yang lain yang sekiranya peluangnya lebih besar lagi. Yang jelas perlu kalian ketahui bahwa mulai tahun 2020 sebelumnya, untuk yang sekarang naik ke kelas 11 itu pembiayaan pendidikan di SMA, SMK maupun SLB ditanggung oleh pihak pemerintah, baik pihak pemerintah pusat melalui BOS maupun pemerintah provinsi melalui BOPD-nya, begitu ya. Ini menjadi peluang yang sangat baik bagi kalian untuk dimanfaatkan, bagaimana caranya memperoleh pendidikan, layanan pendidikan yang terbaik, yang tidak terlampau jauh dari rumahnya masing-masing ya. SMK Negeri 1/2 salah satunya ada di sekitar tempat tinggal kalian. Silakan dimanfaatkan. Demikian, terima kasih sekali lagi Pak Trisman sudah menyampaikan tipsnya. Untuk selanjutnya ini lebih mendetail lagi secara teknis, dengan harapan nanti kalian bisa memanfaatkan akun pribadinya secara efektif untuk mengikuti tahapan pendaftaran di PPDB ini. Sesaat lagi kakak kalian ya, Kang Reja ini
sudah bersiap-siap menyampaikan bagaimana caranya mengelola akun pendaftar pada PPDB tahun ini. Kepada Reja sudah siap? Reja, silakan. Ya, Pak. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru. Untuk rekan-rekan, untuk login ke akun siswa PPDB Distrik Jabar tahun 2021. Ya, Bukan, Pak. punten ya, mohon maaf. Itu akunnya pakai yang atas nama siapa aja? Klan Klandara Dipa Suberli. Kelanda dari SMP 1 ya? Mohon, Pak. Mohon ada hadir tidak Kelanda dari SMP 1? Jadi intinya mohon izin. Hadir, Pak, hadir. Ada Kelanda itu? Ada. Nah, izin ya, akunnya dipakai dulu untuk simulasi, Nda ya. Yang kemarin di WA-kan ke Bapak. Halo, Ari, Kelanda. Kelanda tapi nama akun ini Ari. Ya, Ari. Ada permana. Jadi izin Mungkin bareng-bareng ya. Ya, nanti digunakan izin menggunakan akunnya oleh Reja, tapi nanti dijamin kerahasiaannya ya untuk keperluan simulasi. Karena memang tidak bisa login dengan akun kami gitu, harus dengan akun siswa. Mohon izin ya, Kelanda. Ya. Ya, Ya, Reja, silakan ya. Ya, silakan ya. Pertama, buka browser kalian. Setelah itu masuk ke link pendaftaran dengan alamat website pendaftar.ppdb.distrik.jabarprop.go.id. Setelah itu akan diarahkan langsung ke halaman login, ketik username yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Lalu ketik password. Klik login. Tunggu sampai diarahkan ke menu dashboard halaman. Di sini nantinya akan ada informasi yang diberikan seperti keterangan kelulusan, nanti akan ada di halaman home. Lalu setelah itu klik menu biodata dan raport, klik biodata. Nanti di sini akan ada biodata jelas, biodata kalian. Puter wae. Di sini ada NIK, asal pendaftar, tahun lulus, NISN, nama pendaftar, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan lainnya. Lalu di bawah ini juga ada titik koordinat. Cek terlebih dahulu titik koordinat kalian dengan cara copy paste long lab, lalu buka aplikasi Google Map. Copy paste titik koordinat di Google Map.
Maaf jaringannya. Maaf tidak bisa untuk di HP. Lalu jika sudah lihat menu raport, di sini akan ada nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 untuk mata pelajaran kelompok A. Untuk raport bisa dicocokkan dengan raport dari semester 1 sampai semester 5. Jika ada kesalahan tidak sinkron antara dari aplikasi dan nilai raport, bisa konfirmasi ke SMP-nya masing-masing. Setelah itu ada menu ranking. Di menu ranking ini untuk menu ranking, kalian wajib menggunakan situs desktop di browser kalian. Maka akan muncul ranking kalian. Jika tidak, maka nilai ranking itu akan tertutup, tidak bisa diakses. Di sini akan ada informasi ranking kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jika sudah di halaman biodata dan raport, lalu kalian cek lagi persyaratan umum di menu persyaratan. Di sini akan ada status kelulusan, sekarang masih belum lulus, lalu data NIK dan nomor kakak. Apabila nomor kakak tidak muncul, otomatis yang bawah ini tidak akan muncul. Caranya agar yang NIK, nomor kakak, nama pendaftar itu muncul, ketik nomor kakak kalian di nomor kakak. Jika sudah, klik cek data. Dan nanti untuk status hubungan dalam keluarga, sesuaikan. Setelah itu, klik simpan. Ini berlaku untuk pendaftar tahap 1 dan tahap 2. Lalu, khusus untuk pendaftar tahap 1, klik persyaratan khusus. Pilih jenjang pendaftaran, dikarenakan SMK Negeri 1/2 itu SMK, jadi klik SMK. Klik jalur pendaftaran. Untuk pendaftar anak kebutuhan khusus, kalian wajib men-scan surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli atau Pokja Pendidikan, bisa berbentuk JPG, PNG, dan PDF. Kalian upload lalu simpan. Yang kedua, jalur KTM. Di jalur KTM ini akan ada di bawah itu terdaftar di data terpadu kesehatan sosial TKS atau tidak. Jika tidak akan ada strip, jika ada akan ada di sananya. Lalu sama seperti tadi, untuk berkas seperti KIP, KIS, dan lain-lain, di-scan atau dipoto, lalu wajib di satu filekan, tidak bisa di 2 atau 3 filekan, di PDF-kan satu file, lalu upload dan simpan. Itu untuk jalur ketem. Yang ketiga, jalur kondisi tertentu, wajib men-scan surat tugas orang tua sebagai tenaga penanganan COVID-19
dari instansi setempat bertugas atau surat keterangan korban bencana alam dari desa kelurahan setempat. Scan berkas atau foto berbentuk JPG, PNG, atau PDF, lalu upload dan simpan. Selanjutnya untuk jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Untuk tipe pendaftar perpindahan, wajib memasukkan kota, kabupaten, tempat tinggal, kecamatan, kelurahan, RT RW, nama lengkap, dan titik koordinat. Untuk titik koordinat bisa masuk ke Google Map, cari alamat kalian, klik kanan, klik ada apa di tempat ini, lalu bisa di bawah akan muncul titik koordinat. Kalian copy paste, masukkan ke sini untuk titik koordinat. Seperti itu untuk long dan lab. Di bawah itu ada file persyaratan, surat perpindahan surat dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan, di-scan atau dipoto berbentuk JPG, PNG, atau PDF, lalu upload. Setelah itu simpan. Untuk selanjutnya jalur pendaftaran anak guru. Wajib mencantumkan foto atau PDF surat tugas mengajar atau bekerja dari pimpinan satuan pendidikan dan sertifikat pendidik jika ada. Jika tidak usah diisi. Itu untuk perpindahan dan jalur anak guru. Selanjutnya jalur prestasi kejuaraan. Di sini data prestasi wajib menginputkan jenis lomba atau penyelenggara seperti dari Kemendikbud, luar Kemendikbud, pramuka, hafiz Quran, dan literasi. Contoh Kemendikbud, ketika nama prestasi seperti juara 1 lomba membaca dan lainnya. Kategorinya tunggal dan bergu. Jika tunggal, klik tunggal. Jika bergu, pilih bergu. Untuk pelaksanaannya ada berjenjang, tidak berjenjang. Setelah itu simpan. Yang selanjutnya untuk prestasi nilai rapot unggulan. Di sini akan muncul otomatis untuk nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Dan untuk jalur ini wajib untuk teknik, matematika, dan IPA itu minimal rata-rata 8. Seperti ini, matematika 82, 83, 84, 85, 87, rata-rata otomatis akan lebih dari 8. Maka bisa mendaftar untuk jalur prestasi rapot unggulan. Jika nilai rata-ratanya di bawah 8, maka tidak akan bisa untuk daftar ke jalur prestasi rapot unggulan. Selanjutnya, prioritas jarak. Untuk jarak, di sini otomatis akan ada data kalian sama seperti dari data biodata. Setelah itu, kalian bisa cek untuk koordinat rumah kalian dengan cara klik icon plus, lalu sesuaikan dengan rumah kalian. Apabila tidak sesuai, maka bisa kalian rubah di menu biodata. Jika sudah sesuai, klik simpan. Dan untuk merubah, bisa klik untuk biodata di sini. Ada tulisan warna hijau, tapi belum bisa diakses. Mungkin cukup sekian, Pak. Baik. Aja. Masih ada
yang disampaikan Reja? Ya, Paling Banana tambahan tentang titik koordinat tadi karena Reja sulit akses, Oh iya, kan contohkan di laptop ya ini mah. ya, maaf. Sedikit ini tentang titik koordinat tadi mengecek atau mencari ya. Jadi saya izin share screen. Nah, sudah ada Pak Nana? Ada posisi, oh ya, Nah, untuk titik koordinat nanti ketika sudah ada di sistemnya di copy paste ke sini, nanti ada bahasan ini yang merah misalnya. Ini kalau tidak sesuai bisa digeser atau langsung rumahnya sebelah mana. Contoh misalnya dekat TPA Al-Qur'an ini nih. Kita klik saja di sini, klik kanan atau di HP mungkin ditahan ya. Kalau di laptop ini klik kanan, caranya itu. Kemudian ada watch here atau ada apa di sini, pilih watch here. Nih, watch here. Nah, kalau ini di sini ya rumahnya. Watch here nih ada di bawahnya. Cilangkap Ada buah dua. Cilangkap Buah 2 ada titik koordinatnya. Ini diklik nih, klik. Klik. Nah, nanti otomatis pindah ke sini kan. Nah, oh ini yang sesuai. Kalau sudah tinggal nih di kiri ini tinggal copy titik koordinatnya. Di blok. Jangan diketik, bisa salahnya jadi di blok. Di copy, klik kanan copy atau di HP mah ditahan mungkin ya. Copy tempel nanti di copy baru nanti dimasukkan ke sistemnya. Paste di sistemnya misalnya nah ini original salah, nah paste di sini, paste di sini. Paste di situ. Nah itu ya. Jadi tadi yang Reja sampaikan yaitu gambarannya untuk yang titik koordinat kurang lebih sama mungkinnya di HP juga. Jadi intinya cara mengambil titik koordinat itu seperti itu. Atau intinya tadi yang semuanya yang disampaikan oleh Reja ketika ada kesulitan tadi sekretariat Buah 2 SMK 1 Buah 2 panitia PPDB-nya sudah menyediakan di rentang tanggal 27 sampai tanggal 3 yang sesuai jadwal SMP-nya masing-masing. Itu Pak Nana mungkin. Terima kasih. Iya, sami-sami Pak Opik. Ya, demikian tadi dari Pak Opik tambahan ya, karena Reja terkendala sinyal sepertinya, akses internetnya, sehingga untuk simulasi penentuan lokasi tempat tinggal siswa sudah dijelaskan barusan oleh Pak Opik. Demikian tadi seluruh rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir sudah kita sampaikan. Sementara waktu menunjukkan jam 11 lebih 24 menit, sehingga tersisa ada 6 menit lagi nih Pak Opik untuk sesi tanya jawab. Silahkan boleh raise hand untuk kalian yang mau bertanya. Sesudah Bapak tunggu di chat, mah tidak ada ya? Belum ada. tidak, Kalau di tidak ada. chat, Mudah-mudahan padat jelas mana ya karena padat jelas di sini. SPJ. Nah, silakan kalau yang mau bertanya secara langsung boleh raise hand. Sebetulnya tadi ada siapa yang raise hand ini? Saya gitu mana? Ya, memang kalau milenial sudah sebut IT dari peserta didiknya, calon peserta didiknya. Ya. Ya makanya tadi yang menjelaskan juga Reja kakak kelasnya. Jadi kalau saya Iya. itu baru lihat di HP itu karena belum pernah. Sama, biasanya di laptop wae gitu. Ya, termohon Reja ya sudah menginspirasi calon-calon adik kelasnya ini. Nanti ada recordingnya juga ada. Oh ya, dan di-upload di YouTube gitu ya. Baik, anak-anakku sekalian, sekali lagi kami persilahkan jika ada yang mau ditanyakan langsung di sini melalui Zoom meeting ini, atau ya sebisa mungkin sebetulnya kita mengurangi tetap muka di sekolah begitu ya, karena kondisi kita masih ada di tengah pandemi.
kita manfaatkan fasilitas melalui internet. Silakan sekali lagi. Atau mungkin Karena absen belum di-share ya? Lupa nih. Halo? Tes. kepala topik belum. Coba sinyalnya di sana. Teman yang mau bertanya atau Pak Trisman mungkin silakan. Sementara ada 70-an lebih, hampir 80 partisipan. Oh, Pak Opik terlempar. Duh, bagus nih. Atau sinyal. Halo? Maupun MTS mengisi daftar hadir pada kolom chat sudah disediakan link Google Form-nya. Tinggal diklik saja. Ya, Pak. Nah, tadi saya sinyalnya hilang pernah. Pak Opik Alhamdulillah Pak Opik gabung lagi. Ini Pak Opik dari MTSN 7. Ada kendala sepertinya. Belum semua siswa memiliki akun katanya. Itu dari siswa atau Bapak Ibu guru? Atau? Dari Ibu guru. Bu. Salah tinggal ya. Atau Allahu Akbar. sinyal. Halo, mana? Ya, Pak, linknya tiasa dibuka, Pak. Error wae, Pak. Error wae, Pak, linknya, Pak. Ja, Reja bikin aku akun belajar ke ulah ku akun belajar. Error Pak, error. Kita Pak sanes ku akun Gmail. Ya saya lihat top-top lagi Pak. Terus coba. Ya lagi mah tuh aya tulisan login. Oh, mana? Ya, Pak Opik, mangga. Untuk yang akun MTS, memang ada beberapa ini masalah di MTS yang memang sama kasusnya, yang memang jumlah siswa. Jadi akunnya tuh belum keluar semua siswanya. Ya. Kemarin saya sudah komunikasi dengan di sini. sudah komunikasi dengan dinas.
Nah, Ya. dinas itu nanti rencananya Kamis itu akan ada Zoom meeting, acara Zoom meeting operator ya, agenda operatornya, operator Jikri. SMK. Ya. Jadi nanti di Kamis nanti akan kami tanyakan secara langsung tentang Iya. permasalahan tadi. Kemarin sama MTS Al Mubarok, berarti MTS 7 Sumedang sama kasusnya. Jadi nanti mudah-mudahan setelah Kamis ada beritanya, ada jawabannya. Oke. Ya, Iya. Jikri. Demikian Bu Imas Rohmawati dari MTSN 7 Sumedang, informasi dari Opik tadi bahwa kendala beberapa siswa yang belum dibahas operator hari Kamis. Ditunggu saja Bu informasinya, kelanjutannya seperti apa. Memang antara Depag, kalau MTS kan di bawah Depag dengan Dinas Pendidikan, sepertinya basis datanya yang berbeda sehingga membutuhkan waktu yang lebih begitu untuk melengkapi akunnya. Ya, Bu Imas sudah merespon. Terima kasih, katanya ditunggu informasinya, Pak Opik. Kemudian ini ada sesi foto bersama. Untuk itu kami memberi waktu 2 menit ya untuk para peserta menyalakan videonya. Nanti di screenshot dari pihak panitia. Mana masuk kerana Silakan. 2 menit dimulai dari sekarang. Nah, galeri review sudah dibuka. Yang sudah masuk galeri reviewnya di open kameranya. Silakan dibuka kameranya. Atas Pak, terus dibuka. Ya, mohon atas. Mohon siap. Yang lain ditunggu. Yang lain. Nah, nanti sudah ya. Didi Hartanto, Dea Priyatna, silakan dibuka kameranya. Teguh mana Teguh? Teguh kita tinggali. Teguh Nur Arifin, mana Teguh? Jikri aman, Jikri. Agus Deden, silakan Aman. Berapa halaman ya? 3 sepertinya ya, 3 halaman. 1 sudah. Ya, bersedia? Siap? Untuk kalian semua membuka kameranya. Kita akan screenshot sebagai bahan laporan kami nanti. Tahan ya, tampilkan wajah terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, ditahan. Ayo pandang tuh. Halaman berikutnya, siap, ditahan. Oh, pandang hadir. 1, 2, 3. Oke. Halaman berikutnya. Kemana Rika ya? Hari silakan dibuka. Julianti. Halaman terakhir. Guntur buka. Cukup. Reja untuk dokumentasi. Atas Pak, cekap. Di share. Ya, alhamdulillah. Nanti di-share di grup ya. Pak Opik, sebelum ditutup ada kata-kata penutupan, silakan. Ya, panel sedikit saja karena ini sudah melebihi waktu 7 menit. Jadi anak-anak sekalian, calon siswa-siswi SMK Negeri 1 Bawah 2 tadi sudah disampaikan secara lengkap ya, sesuai surat acaranya. Nah, intinya nanti karena ketika ada hambatan apapun, silakan dikomunikasikan dengan SMP-nya atau dengan kami di grup ada ya. Di grup sudah ada grup khusus PPDB siswa baru. Nah, cuma di grup nanti jangan ngobrol yang kaditu-kadia. Makanya salah satu grup saya bisukan tadi. Jadi khusus untuk bertanya dan mengomentari sesuai yang sedang dibahas, yaitu mengenai PPDB. Yeah. Kemudian saya tunggu
nanti Jikri di sini. hasil ini nanti komunikasikan dengan teman-teman yang tidak hadir ya. Mohon di-sharekan dengan teman-teman yang tidak hadir sekarang. Sudah bisa join. Mungkin itu saja Pak Nana. Terima kasih. Iya. Sama-sama Pak Abi. Pak Trisman ada? Sudah cukup, Pak Nana. Cukup. Oh ya, Ya. alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, demikian tadi susunan acara dari awal sampai akhir sudah kita lalui bersama. Atas nama panitia kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Kita bertemu lagi secara langsung nanti di sekolah. Semoga kita dimudahkan dalam menyelesaikan segala urusan kita. Amin. Terima kasih atas kehadirannya pada Zoom meeting kali ini. Semoga ini bukan yang terakhir. Nanti kita bisa bertemu pada kesempatan-kesempatan lain. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon, mangga. Boleh live dari meeting. Hah? Assalamualaikum barudak dari Mang. Alhamdulillah sehat. Haji, daging. Haji Bu Haji. Tok.